Halo Sobat Religi, kali ini saya akan memaparkan tugas individu hari ketiga resum submateri kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Sebelumnya, perkenalkan saya Cucu Suminar, peserta Latsar CPNS Angkatan 17 tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan agenda bahasan. Yang pertama adalah baris berbaris, kedua keprotokolan, ketiga kewaspadaan dini, keempat membangun tim, dan yang terakhir cara kamalam dan api semangat bela negara. Untuk yang pertama adalah baris berbaris. Pengertian baris berbaris itu sendiri merupakan suatu wujud latihan fisik guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta Latsar. Adapun tujuan dari baris berbaris yaitu bertujuan untuk mewujudkan disiplin yang prima, membentuk sikap, pembentukan disiplin, membina kebersamaan, dan kesetiakawanan. Tentu saja banyak manfaat dari baris berbaris. Di antaranya menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian peserta Latsar CPNS senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu, dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. Pelaksanaan baris berbaris, peserta dilatih berbagai gerakan dasar seperti sikap sempurna, hormat, lencang depan, hadapkan hadap kiri, dan langkah tegap. Selain itu, diajarkan tata cara mengikuti dan memimpin upacara, mulai dari proses pengibaran bendera, sikap hormat, pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hingga tata tertib selama upacara berlangsung. Oke, ke pembahasan kedua yaitu keprotokolan. Sobat Religi, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Komponen keprotokolan itu sendiri ada acara kenegaraan, acara resmi, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan. Serangkaian kegiatan tersebut diantaranya ada upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Merdeka, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya, peringatan hari besar nasional seperti Hari Pahlawan dan Hari Kesaktian Pancasila. Juga banyak contoh lainnya. Nah, Sobat Religi juga harus tahu ada aturan dasar mengenai tata tempat. Di gambar pertama itu merupakan posisi berdiri, di gambar kedua merupakan posisi duduk, dan yang ketiga duduk tetapi bertatap muka. Ini ditentukan dari jabatan atau kedudukan untuk menentukan posisinya. Pembahasan selanjutnya adalah kewaspadaan dini. Pengertian dari kewaspadaan dini adalah segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan secara dini dan berkelanjutan dalam mendeteksi, mencegah, dan menangkal segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Tentu saja tujuannya adalah melatih kepekaan dan kemampuan mendeteksi serta mengantisipasi potensi AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Manfaat dari kewaspadaan dini ialah kewaspadaan terhadap dinamika sosial, meningkatkan ketahanan ASN terhadap potensi konflik atau krisis, tanggap, dan proaktif. Selanjutnya, ada membangun tim. Tujuan dari membangun tim ini adalah membentuk kerjasama, saling percaya, dan komunikasi efektif dalam organisasi. Ada jenis permainan dalam kesiapsiagaan yang tercantum dalam modul tersebut. Jumlahnya ada 13, di antaranya
ada Birma Crosser, Caterpillar Race, Folding Carpet, Hula Hoop, Log Line, dan lain-lain. Tentu saja ini bukan permainan biasa, tetapi permainan yang membangun tim demi menghasilkan kepemimpinan partisipatif, toleransi dan solidaritas, efektivitas kolaborasi. Selanjutnya ada Caraka Malam dan Api Semangat Bela Negara yang merupakan pembahasan terakhir. Pengertiannya adalah kegiatan malam yang melibatkan simulasi penyampaian informasi atau tugas rahasia di bawah tekanan dan kondisi minim pencahayaan. Konsepnya adalah renungan malam yang dikemas dalam suasana emosional dan nasionalistis untuk menumbuhkan semangat pengabdian. Tentu saja kegiatan ini mempunyai tujuan dan manfaat. Caraka malam ini atau jurit malam bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta Latsar CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, serta kemampuan memegang atau menyimpan rahasia organisasi dan rahasia negara. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.